Hai, saya Mentari, usia 22 tahun. Halo, nama saya Denny, usia saya 30 something. Nama saya Karni, tinggal di Jogja. Udah, usianya nggak usah ya? Usia 38. Jangan nih usia, nggak usah. Kelihatan tua. Perkenalkan, nama saya Ada Kurniawan, profesi saya sebagai video editor di salah satu PT di Yogyakarta. Nama saya Bella, usianya 24 tahun. Tadi pagi sebelum berangkat kerja. Seminggu yang lalu, karena sering mudik. Ketemu sekitar 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu deh sepertinya. Bulan Agustus 2019. Ketemu itu terakhir Lebaran kemarin. Bulan apa berarti Lebaran? Mei apa Juni? Itulah pokoknya Juni. Ibu itu sosok orang yang ngayomi sih. Dia itu, saya lihat dari ibu saya sendiri, dia tuh orangnya kuat ya, wanita yang kuat ya. Kuat dari ya berbagai macam, mulai dari cobaan segala macam. Dia tuh bahkan bisa jadi seorang bapak, bisa jadi seorang ibu, bisa jadi seorang teman juga. Ya istilahnya kalau sekarang tuh ya dia tuh malaikat tapi tak bersayap. Seorang malaikat yang benar-benar malaikat ada gitu. Ibu itu orang yang rela berkorban demi kita, gitu. Power ya, artinya luar biasa. Bagi saya ibu itu tempat bermuara semuanya gitu. Atau kalau misalnya harap doa-doa yang diharapkan adalah doa-doanya, kemudian diharapkan juga semangat-semangatnya ketika kita lagi down, ketika kita lagi capek lelah, ketika bertemu dengan ibu itu rasanya itu semangat itu kembali lagi gitu loh. Seperti itu. Ibu itu buat saya pelindungnya. Melindungi ketika kita lagi ada masalah, lagi ada apa, semua berlindung sama ibu. Pelindung nomor 1, pembela kita nomor 1. Itu buat saya seperti itu sih. Support system. Karena beliau jadi alasan. Aduh maaf. Ulangi. Tisu. Jawabannya singkat boleh nggak? Singkat aja ya. Apa tadi? Ya tadi support system segala kehidupanku. Alasan segala kehidupanku lah ya gitu, jadi alasan. Ya pastinya ada dong. Kalau di masa remaja mungkin kita terlalu banyak dikekang gitu ya, padahal kita mungkin lagi pengen bebas atau apa gitu kan. Jadi aku nganggapnya terlalu kolot mungkin ya waktu itu. Terlalu kolot, tapi ya mungkin dibalik itu semua sebenarnya dia pengen
pengen sebenarnya hanya untuk yang terbaik untuk anaknya sih, bukan berarti dia mengekang itu terus tidak boleh ini, cuma kadang perlakuannya tuh apa ya, terlalu istilahnya apa ya, terlalu posesif gitu ya, terlalu ini banget itu loh. Itu terus ya namanya seorang ibu kadang galak. Galak itu ya kadang so gimana, kadang egois juga sih, tapi ya itu ya dibalik itu semua mungkin ya ada sisi positif, lebih banyak sisi positifnya dibanding sisi negatifnya sih. Ada banyak, tapi apa ya, banyak sih sebenarnya, cuman ya sama kayak kita lagi mungkin itu dulu ya, masa-masa kita masih remaja, makanya nggak sesuai sama sikap kita, tapi pas kesini semakin kita tahu, semakin kita paham, oh ternyata itu hanya buat demi kebaikan kita. Apa yang dilakukan ibu tuh cuma buat kebaikan kita gitu sih. Tapi banyak sebenarnya yang nggak cocok, tapi pada akhirnya oh jadi itu semata-mata cuma buat kita, apa yang dilakukan ibu itu cuma buat anak-anaknya gitu. Mungkin kadang suka ini sih, ibu tuh suka ngeyel kan, misalnya kalau apa ya, beliau tuh sebenarnya butuh diobatin gitu, tapi suka nunda-nunda gitu. Terkadang memang ada, tapi memang itu harus dikesampingkan. Saya sadar bahwa saya ini posisi hanya sebagai anak, dan anak itu dalam keyakinan saya adalah wajib gitu loh untuk menjaga perasaan orang tua gitu. Jadinya itu kalau misalnya, apalagi ibu saya kan sudah sepuh ya, udah di atas 70 gitu. Kalau misalnya kalau misalnya ada, saya rasa yang kurang sreg di hati saya itu, saya lebih baik diem gitu, lebih menjaga agar dia tidak keluar marahnya gitu, agar dia tidak keluar jengkelnya, baik dari sikapnya maupun kata-katanya, seperti itu. Ada dong. Kalau ibu lagi marah-marah, lagi bete di kerjaan, pasti karena ibu itu guru, jadi pasti kan larinya ke anaknya. Jadi di saat ibu capek gitu marah-marah ya betein sih. Masakannya. Masakan mama itu udah bikin baper sebaper-bapernya kalau buat saya. Tempat ngobrol sih, karena emang sering ngobrol di rumah. Yang dikangeni ya ketika dia merasa kehadiran saya itu diterima gitu dengan legowo, ketika dia bilang ketika mau berangkat kerja, terus kemudian dia ya wes mudah-mudahan lancar pekerjaannya, terus kemudian doa-doa selanjutnya itu keluar dengan banyak seperti itu. Nah itu tuh benar-benar membuat lega gitu, menjadi semangat bagi kita untuk lebih untuk berkarya atau bekerja gitu. Banyak sih sebenarnya yang dikangenin dari seorang ibu itu. Kadang kan dia tuh bisa jadi tempat curhat, satu-satunya orang yang bisa menyimpan rahasia kita mau curhat apa, itu kan dari sosok seorang ibu. Dan kadang itu ya sih yang tak saya kangenin, soalnya selama ini emang udah mulai jarang gitu. Dia tuh kadang memberi suatu masukan yang kadang kita tidak di luar pikiran kita sendiri. Terus ya mungkin lebih ke kasih sayang sih ya, kasih sayang seorang ibu sih yang benar-benar kadang sering dikangenin kayak gitu. Oke Bu,
saya hanya bilang bahwa mohon segala apa yang aku lakukan, bakti saya untuk ibu mohon diterima dengan lapang dada dengan segala macam keterbatasan saya, dan mohon ibu mendoakan saya untuk kesuksesan dunia dan akhirat saya, seperti itu. Buat Ibu Eli Margiani Unyu, selamat Hari Ibu. Terima kasih sudah kuat membesarin aku sampai detik ini. Yang belum bisa mandiri masih ngedukung aku sampai detik ini. Terima kasih. Ya udah, terima kasih. Cuman bisa ngomong terima kasih. I love you. Sarangnya. Ma, maafin Denny, maafin semua yang pernah aku lakukan. Itu banyak, meskipun kita banyak nggak cocok sebenarnya, tapi I'm still love you, Mom. Pertama mungkin mohon maaf karena mungkin sampai dewasa gini mungkin saya belum bisa ngasih yang terbaik untuk seorang ibu, belum bisa membalas jasa-jasanya, dan itu mungkin jasa-jasa beliau itu memang tidak bisa tergantikan dengan apapun gitu ya, bahkan dengan materi atau apa. Pengorbanan dia itu memang tidak tergantikan gitu loh. Ya mungkin salah satunya yang bisa saya lakukan sebatas doa untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan seorang ibu gitu loh. Jadi mungkin minta maaf kalau selama ini terlalu banyak mengecewakan atau terlalu banyak membuat kesalahan ya, kadang kita sengaja ataupun tidak disengaja. Ya paling cuma minta maaf sama doa untuk seorang ibu yang mungkin bisa saat ini saya sampaikan ke beliau aja sih. Itu. Pertama mau minta maaf kalau selama seumur hidupku suka ngerepotin, suka bertingkah yang mungkin tanpa sadar nyakitin perasaan beliau, perasaan ibu. Aku minta maaf ya, Bu. Kedua, pengen ucapin terima kasih juga. Selama ini udah mengupayakan banyak hal untuk aku, si paling bungsu sama kakak aku. Udah curahkan banyak keringat buat semua anak-anaknya. Ya, pokoknya terima kasih.